Pemirsa, bicara tentang lingkungan hidup tentunya tak lepas juga dari kondisi aliran sungai di Indonesia. Nah, salah satunya Sungai Ciliwung yang harus benar-benar kita jaga. Dan rusaknya sungai ini dapat mengancam keselamatan jutaan jiwa warga ibu kota. Dan sebab itu, maka kita harus menjaga kelestarian Sungai Ciliwung harus dilakukan mulai dari hulu hingga ke hilir. Di saat air Sungai Ciliwung sedang surut, semangat masyarakat justru tumpah ruah. Satu persatu sampah plastik ataupun styrofoam yang singgah di bantaran sungai tanpa permisi disapu bersih oleh para anggota komunitas Ciliwung Depok. Tak jarang warga yang menganggap remeh langkah ini. Namun bagi warga Jakarta, sadar atau tidak, aksi-aksi semacam ini sangat terasa dampaknya. Ya, Sungai Ciliwung dengan panjang 119 km memang kerap jadi keran banjir ibu kota. Sampai menumpuk, menyempitnya bantaran sungai karena dijadikan bangunan jadi penyebab datangnya banjir di Jakarta. Bayangkan jika sampai ada di hulu tidak tersaring, bukan tidak mungkin, Jakarta makin akrab dengan banjir. Komunitas Ciliwung Depok berharap masyarakat dapat membantu aksi ini dengan cara membuang sampah pada tempatnya. Jangan berpikiran sungai itu adalah tempat sampah, gitu. Dan kita berpikiran bahwa sungai itu bukanlah tempat sampah, tapi sungai itu tempat bermain dan tempat belajar. Selain masyarakat, komunitas Ciliwung Depok yakin pemerintah memiliki peran penting dalam permasalahan sampah dengan cara memberikan edukasi agar masyarakat bisa memahami tentang kepedulian lingkungan hidup. Ahmad Fauzi, Depok, Jawa Barat. Nah, pemirsa, tidak lengkap rasanya kalau kita tidak ngobrol langsung dengan orang yang mendedikasikan dirinya untuk kelestarian lingkungan, khususnya Sungai Ciliwung. Sudah hadir bersama kita salah satu Dewan Pengawas Komunitas Ciliwung Depok, Bapak Sahrul Polontalo. Halo Bapak Sahrul. Ya, selamat pagi Pak, apa kabarnya? Pagi, sehat ya? Alhamdulillah sehat. Nah, aku pengen tahu dong awalnya komunitas ini bisa terbentuk, bagaimana Pak? Ya, terima kasih. Kita terbentuk pertama kali tahun 2011, jadi sekitar 12 tahun yang lalu. Itu dimulai dari ada kegiatan okupasi sempadan oleh salah satu pengembang di Depok. Nah, Pak Taufik ini yang perintis awal dari komunitas ini, yang kita akan panggil Pak T, itu rumahnya berdekatan dengan lokasi pengembang itu, gitu ya. Maka dengan kepedulian Pak Taufik yang ke lingkungan, dia mendokumentasikan kegiatan okupasi sempadan itu, kemudian mengupload ke Facebook, ya, ke media sosial yang ada waktu itu ya, yang ramai. Kemudian itu dapat tanggapan banyak, dan kemudian dengan itu kita kemudian melakukan banyak komunikasi dengan pemerintah, bagaimana supaya hal yang seperti itu tidak terjadi. Nah, ternyata itu kemudian mendapat support dari teman-teman komunitas Ciliwung yang udah ada sebelumnya, yang ada di Condet dan ada di Bogor. Jadi mereka malah yang menulis surat ke pemerintah Kota Depok bagaimana supaya itu tidak terjadi, melakukan pengawasan terhadap okupasi sempadan itu. Dari situ kita mulai berdiskusi lah, melakukan kegiatan-kegiatan melihat Ciliwung dari dekat gitu. Tapi Sungai Ciliwung ini sendiri semakin membaikkah keadaannya atau sama saja seperti awal-awal? Jadi ketika awal kita berdiri, kita fokus memang pada sampah plastik yang ada di sungai. Ya, karena itu yang memang kelihatan gitu kan. Sampah plastik itu benda asing yang ada di sungai. Itu yang kita mulai melakukan kegiatan monitoring, dan kalau saya ingin terus terang bahwa Sungai Ciliwung makin membaik beberapa hal. Semakin baik ya. Satu, titik-titik sampah yang ada sepanjang Ciliwung semakin berkurang, ya teman. Yang kedua, sisi kualitas air naik kelas lah kira-kira. Naik kelas jadi lebih bersih gitu. Iya, data dari Kementerian KLHK, tempatnya Pak Nofriza itu makin baik. Tetapi yang masih problem adalah tentang okupasi sempadan Ciliwung. Jadi yang dulunya hijau pinggir sungai sempadan memang sebagai kawasan lindung oleh pengembang, oleh masyarakat, mungkin tahu apa nggak tahu, itu diokupasi. Nah, padahal itu seharusnya nggak boleh ada bangunan di sempadan. Nah, itu yang masih PR kita gitu. PR-nya itu ya sekarang ya. Tapi kalau misalnya sekali menyusuri sungai, sampah yang didapatkan itu seberapa banyak sih Pak? Iya, kalau di Ciliwung itu memang kan sampah itu dari hulu ya, sampah plastik. Jadi begitu banjir, maka sampah kemudian
datang dari hulu, dan ternyata kalau kita lihat data, Kabupaten Bogor itu cakupan layanan pemerintah Kabupaten Bogor untuk menangani masalah sampahnya itu sekitar 30%. 30%. Ya, 70% kemana-mana, termasuk ke sungai. Ya, sungai itu ke laut, dan 80% sampah yang ada di laut itu, sampah plastik itu 80% dari sungai. Dari sungai. Dari sungai. Nah, makanya memang ada dua cara untuk mengatasi masalah ini. Satu, bagaimana sampah yang udah ada terlanjur di sungai itu dibawa ke darat, ya, dengan kegiatan clean up macam-macam ya, bebersih Ciliwung dan sebagainya. Yang kedua, bagaimana sampah plastik yang dari darat yang sampai masuk ke sungai. Ya. Nah, sampah-sampah yang dari sungai dibawa ke darat itu apakah bisa diolah, Pak? Iya, jadi dari sisi kita, karena untuk sampah plastik khususnya ya, itu teknologi, dan kita belum, jadi kita masih segini, nama EcoBrick. Nah, ya, ini EcoBrick. Bagaimana nih maksudnya? EcoBrick ini jadi sampah dari sungai itu bersih, kering, lalu dipadatkan ke dalam botol ini. Jadi ini setidaknya tidak mencemari, jadi polutan bagi sungai. Kita baru kemampuan sampai ke sini, Mbak. Oh, berarti maksudnya untuk mengurangi sampah-sampah yang berserakan, kita masukkan ke dalam sini. Nah, kalau di sini sudah ada ini beberapa barang yang dibawa oleh Bapak. Ini kira-kira apa ini, Pak? Jadi Ciliwung itu identik dengan bambu, Mbak. Bambu. Ya, jadi ada bambu yang cukup banyak di Ciliwung. Maka teman-teman beberapa relawan itu bagaimana memanfaatkan bambu yang ada dengan berbagai ragam keterampilan ini, kerjaan ini. Oh, jadi maksudnya di sekitar Kali Ciliwung itu banyak bambu-bambu. Nah, bambu-bambu ini adalah salah satu barang-barang yang bisa atau terbuang. Iya, jadi memang pemanfaatannya rendah. Jadi nggak ada tradisi bikin kerajinan di Ciliwung sebenarnya, warga sepanjang Ciliwung. Jadi bahan bakunya ada, tapi tradisi untuk berkerajinan relatif kurang dibandingkan dengan daerah lain ya, yang memang kerajinan bambunya cukup maju, dan kita teman-teman relawan memulai dengan karya-karya seperti ini gitu. Nah, tentunya ini saya pengen tunjukin ke pemirsa di rumah juga. Ini apa ya, Pak, kira-kira? Ini seperti tas kah? Seperti tas ya, seperti tas ya. Ini bisa dibuka ya. Oh, jadi di sini bisa nyimpan kayak pulpen juga buat HP, anak-anak. Ya. Beneran ini dari sampah, Pak? Karena kan dilihat dari bentuknya ini juga modern juga gitu, bukan yang ini terlihat ini biasa. Kerja tangan ini kerja tangan ya. Kerja tangan. Biasanya kalau ngebuat atau mengolah sampah-sampah ini menjadi barang seperti ini berapa lama ya, Pak? Ya, tergantung tingkat kesulitannya gitu ya. Ada teman-teman yang memang fokus untuk berkegiatan mengolah sampah yang ada di Ciliwung ini. Sampah bambu-bambu yang ada di pinggir Ciliwung. Nah, ini udah ada tas. Tadi ini juga ada EcoBrick. Bapak boleh jelasin sekali lagi, Pak? Saya juga pengen ngedengar dan penjelasan lebih detailnya. Kira-kira seperti apa, mohon maaf? Ya, jadi kalau sampah plastiknya ada di sungai itu kan akan menjadi mikroplastik, ya. Lalu mikroplastik itu kemudian akan oleh ikan dikira itu sebagai makanannya, ya. Jadi kalau sampah kita biarkan masuk ke sungai, masuk ke laut, ikan makan mikroplastik, lalu kita makan ikannya gitu ya. Jadi kita mencemari sungai dengan plastik, lalu mencemari diri sendiri juga. Pada dasarnya sebenarnya itu ya. Betul. Oleh karena itu sebagai langkah awal itu bagaimana tidak ada di sungai. No plastic in nature, kira-kira gitu tagline-nya. Karena itu cara yang sederhana bagaimana sampah plastik itu yang sehari kita bungkus permen macam-macam itu dimasuk bersih kering itu besarnya, bersih dan kering dimasukkan ke dalam botol. Botol kan banyak ukuran gitu ya, dan 600 ml ada 1,5 liter. Itu dimasukkan ke dalam botol lalu dipadatkan. Nah, dipadatkan pakai bambu ya, stik bambu. Dan ini bisa dijadikan sebagai bangku, meja, jadi sebagai nama EcoBrick gitu ya. Ada yang gunakan ini untuk membuat pagar, dinding dan sebagainya. Oh, jadi kurang lebih sampah-sampah yang mikro tadi dimasukkan ke dalam botol, lalu dibuatkan mungkin seperti bangku atau kursi. Berarti itu kayak disusun-susun gitu ya, Pak ya? Nah, tapi untuk daya tahannya kira-kira bagaimana, Pak? Iya, kalau kita selalu dipublikasi itu kan ini sampai ratusan tahun ini. Ratusan tahun ya? Jadi bisa bertahan lama ya. Dibandingkan dengan sampah plastik itu sendiri ada di
perairan itu. Daripada dibiarkan di sungai, Iya. jadi kita gunakan untuk mungkin seperti bangku, Iya. atau pagar, karena Iya. bisa bertahan juga ratusan tahun. Jadi intinya sebenarnya menghindari mudarat ya. Itu kan pasti itu mudarat bagi alam. Iya. Itu yang kita utamakan dulu daripada manfaat ini. Kurang lebih kalau dibandingkan sama batu bata gitu-gitu, Pak, ini bisa bersaing nggak sih? Masih ada riset itu, Mbak. Masih ada riset itu untuk kebutuhan pakai sebuah batu. Tapi udah ada yang memanfaatkan ini untuk pagar gitu ya, disusun pakai campuran semen gitu ya, bisa dimanfaatkan untuk itu. Nah, kalau tiba-tiba airnya ini meluap atau ketinggian airnya naik, ini Pak dari Bogor, Iya. ada peringatan kah Pak yang Iya, diberikan? jadi satu sistem di Jakarta udah mapan lah dari sisi peringatan dini gitu ya. Tetapi di kita juga ada grup-grup WA dari hulu hilir. Jadi kalau lagi hujan di hulu, teman-teman itu ngingetin ini lagi hujan deras nih di hulu Oh, ya. Jadi kita informasi itu bisa tersebar. Langsung di-broadcast Ya. ke grup-grup gitu Lalu ya? kita langsung monitor ketinggian muka air di Katulampa gitu loh. Jadi itu bisa kita dapat data real time. Kalau misalkan dia potensi Katulampa misalkan siaga 2, siaga 1, kita udah ketahuan, kita harus siap-siap di hilir. Jadi ada preventifnya juga, jadi Iya. kita tahu apa yang harus Iya. kita lakukan. Nah, selain sampah Pak, sampahnya ini apa saja sih selain sampah-sampah plastik yang menjadi faktor yang dapat merusak sungai? Selain sampah plastik, ada apa lagi ya kira-kira Pak? Iya, satu memang terkait dengan kualitas air gitu ya. Kualitas air itu misalkan masih ada pabrik-pabrik tahu lah ya terutama ya, tahu tempe yang limbahnya masuk ke sungai gitu ya. Yang kemudian itu satu. Yang kedua sebenarnya yang problem itu okupasi sempadan, Mbak. Okupasi sempadan itu yang jadi sempadan itu adalah, jadi gini, sungai itu adalah mahkota landscape dan sempadan itu ya yang 15 meter di pinggir sungai itu adalah permatanya ibaratnya. Permatanya. Jadi kalau sungai tanpa tanpa sempadan, sempadan diokupasi, dibikin jalan, dibikin perumahan, itu seperti mahkota tanpa permata gitu. Wah, Nah, jadi itu yang kurang harus dijaga. lengkap rasanya Iya, ya? namanya nilainya jauh berkurang bisa Jauh gitu ya. berkurang, jadi kurang enak dilihat juga. Ya, jadi jaga sempadan itu yang menjadi salah satu prioritas kita gitu. Nah, terakhir Pak, harapan Bapak untuk Sungai Ciliwung dan harapan untuk lingkungan sedunia kita apa? Iya, dari sisi kita itu sebenarnya kita ingin memperkuat kapasitas kita, Pak. Kapasitas Ciliwung Depok itu relawan-relawannya, dan ke depan kita ingin mengarah ke ecopreneurship ya. Jadi bagaimana mengatasi problem-problem lingkungan yang ada di Ciliwung itu dengan pendekatan entrepreneurship ya. Jadi rencana kita ingin ke depan ini ingin bikin ada satu koperasi multi-pihak, di mana dengan koperasi itu kita ingin mengatasi berbagai problem-problem seperti kata Pak Nofrial tadi. Untuk masalah sampah banyak startup milenial ya, kayak itu kira-kira mengatasi masalah dengan pendekatan bisnis. Wah, berarti memang harus kita ingat juga bahwa sampah ini benar-benar menjadi masalah untuk lingkungan Iya, hidup dan ya Pak. sekaligus kalau dikelola benar bisa jadi potensi. Betul sekali. Nah Bapak, terima kasih banyak ya Oh, iya, makasih, sudah Mbak. hadir di sini memberikan informasi untuk kita juga, sudah memberikan contoh-contoh sampah ini bisa didaur ulang seperti apa. Iya. Dan terakhir, selamat ulang tahun juga buat KCD ya. Oh iya, pas Selamat hari ini ulang juga tahun. adalah hari ulang tahun Komunitas Ciliwung Depok. Karena pada tanggal 5 Juni 2011 kita membuat kegiatan tanam pohon di lokasi yang diokupasi sempadannya oleh pengembang. Oke, semoga pohon-pohon ini bisa tumbuh dan kita bisa menanam pohon lebih banyak lagi Iya, tentunya ya. betul, Mbak. Baik, terima kasih Pak Sarwo Yo, atas waktunya. sama-sama, Semoga kita Mbak bisa Putri. ketemu lagi ke Ya, depannya. makasih, Oke. Mbak.